Halo sobat-sobat biologi yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolisme. Energi dihasilkan dari proses kimia yang terjadi di dalam sel. Proses tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berhubungan satu dengan yang lainnya dalam suatu rangkaian yang disebut dengan peristiwa metabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi melalui peristiwa metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup tersebut memerlukan enzim untuk mempercepat laju reaksinya. Reaksi-reaksi tersebut mungkin saja bisa berjalan tanpa bantuan enzim, tetapi akan berlangsung sangat lambat. Namun, berkat bantuan enzim, maka peristiwa metabolisme tersebut dapat berlangsung dengan cepat. Nah, bagaimana sifat, peran, maupun cara kerja enzim, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim tersebut, mari kita bahas di pertemuan kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, menjelaskan sifat, peran, dan cara kerja enzim. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim berdasarkan grafik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan sifat, peran, dan cara kerja enzim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dari enzim. Struktur utama penyusun enzim merupakan protein, sehingga kerja enzim seperti sifat protein, yaitu membutuhkan kondisi lingkungan atau pH dan suhu, serta keadaan lingkungan lainnya yang sesuai. Kondisi lingkungan enzim yang tidak cocok dapat menyebabkan kerusakan pada enzim, sehingga enzim tidak dapat bekerja secara optimum, ataupun bisa mengalami kerusakan, yang biasanya kita sebut dengan peristiwa denaturasi. Dalam hal ini, enzim bersifat termolabil, artinya tidak dapat bertahan pada suhu yang tinggi. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan struktur enzim yang di dalamnya terdapat sekumpulan asam amino yang merupakan penyusun protein. Yang kedua, enzim memiliki struktur yang sangat penting di dalamnya, yang disebut dengan sisi aktif. Bentuk sisi aktif sangat spesifik, sehingga hanya molekul dengan bentuk tertentu yang dapat berikatan dengan enzim sebagai substratnya. Enzim dan substrat akan bergabung membentuk kompleks enzim substrat, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok, sehingga substrat akan bereaksi dengan enzim dan membentuk produk. Selain sisi aktif, enzim juga memiliki sisi alosterik, yang dapat berikatan dengan senyawa tertentu. Namun, senyawa yang berikatan pada sisi alosterik enzim bukan merupakan substrat, melainkan bisa berupa zat penghambat ataupun zat penggiat. Enzim berperan sebagai biokatalisator, artinya enzim dapat mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi, sehingga struktur enzim tidak berubah dan dapat dipakai berulang kali. Setiap enzim hanya dapat bekerja untuk mengkatalis atau mempercepat suatu reaksi yang spesifik. Dengan kata lain, suatu enzim hanya dapat bekerja dengan cara berikatan dengan substrat yang spesifik dan menghasilkan produk yang spesifik pula. Enzim juga tidak mempengaruhi arah reaksi, sehingga enzim dapat bekerja bolak-balik atau bersifat reversible. Artinya, enzim dapat terlibat dalam suatu reaksi pemecahan, yaitu mengubah substrat yang kompleks menjadi produk-produk yang sederhana, ataupun juga dapat terlibat dalam reaksi pembentukan, yaitu mengubah substrat dalam bentuk senyawa-senyawa sederhana menjadi produk dalam bentuk senyawa kompleks. Enzim terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, enzim sederhana. Struktur enzim sederhana hanya tersusun dari protein saja, atau biasa kita sebut dengan apoenzim. Enzim yang kedua adalah enzim kompleks, atau disebut juga dengan holoenzim. Enzim kompleks atau holoenzim tersusun atas struktur protein atau apoenzim dan struktur non-protein. Struktur non-protein dari enzim kompleks dapat berupa ion anorganik, atau disebut juga dengan kofaktor, atau dapat berupa ion organik, yang biasa disebut dengan koenzim. Kofaktor dan koenzim berperan membantu kerja enzim untuk berikatan dengan substrat dan membentuk produk, karena kofaktor dan koenzim lebih bersifat termostabil. Enzim berperan sebagai katalis yang bekerja dengan mempercepat suatu reaksi.
Enzim bekerja mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Seperti yang terlihat pada gambar, EA1 merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan suatu reaksi tanpa menggunakan enzim sebagai katalis. Sementara EA2 merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan suatu reaksi dengan menggunakan enzim sebagai katalis. Dapat terlihat bahwa EA2 lebih rendah dibandingkan EA1, yang artinya energi aktivasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi dengan bantuan enzim sebagai katalis lebih rendah dibandingkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi tanpa menggunakan enzim. Demikian pembahasan kita mengenai sifat, peran, dan cara kerja enzim. Terima kasih, semoga bermanfaat.